Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita masih semangat malam ini karena luar biasa ada tim yang hari ini yang kita melayani bersama, yaitu dari tim Galilea Blessing Ministry. Karena setiap Kamis kita ada acara khusus ini untuk menemani semua teman-teman kita yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, untuk kita nanti bisa sama-sama berdoa, mendengarkan firman, kesaksian, sharing satu dengan yang lain. Karena itu nanti siap-siap Bapak Ibu, teman-temanku yang ada di channel Rahayu Dewasa, untuk nanti bisa bergabung karena kami nanti akan buatkan link StreamYard yang nanti teman-teman bisa pergunakan untuk bisa masuk ke room. Nanti kalian bisa konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan untuk didoakan atau apapun, bisa curhat ya malam hari ini. Karena ada Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yang akan bersama-sama kita dan memberikan solusi yang paling tepat bagi seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, sebelum kita lanjut acara ini, saya dari Rahayu Dewasa Channel tetap ingin memohon kepada teman-teman untuk mensubscribe channel kita supaya makin berkembang. Dan juga ada satu lagi channel yang kita ada live hari ini bersama, yaitu channelnya Dani Monday TV ya. Datang ke sana, subscribe, dengar konten-konten di sana, tonton, karena konten-konten di sana akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Baik, hari ini saya akan tampilkan Pak Dani bersama saya di room, dan nanti Pak Dani nanti akan meneruskan acara kita pada malam hari ini. Ada juga hambanya Bapak Pendeta Iggen Sastra dan Ibu Yuni Sastra yang akan melayani kita. Nanti untuk selanjutnya waktu seterusnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Dani Monday. Silakan Pak Dani Monday. Iya, selamat malam sobat-sobat Galilea Blessing Ministry. Ya, kita bergabung pada malam hari ini, merupakan acara yang kedua kita live ya pada malam hari ini bersama-sama dengan saya, sahabat saya, Brother I Gusti Sastra Wijaya dan juga Ibu Yuni Sastra. Ya, kita bertiga akan melayani pada malam hari ini dengan tema kita adalah bagaimana rahasia mengubah masalah menjadi berkat. Ya, kita percaya bahwa teman-teman atau pemirsa atau sobat-sobat yang mendengarkan atau sedang melihat channel ini itu pasti banyak masalah pergumulan ya, banyak mungkin masalah yang nanti kita akan sampaikan bagaimana supaya masalah-masalah yang kita hadapi ini bisa berubah menjadi berkat bagi kita semua, menjadi mujizat. Ya, selamat malam semua. Saya akan sapa dulu sobat saya, sahabat saya, kakak saya, Brother I Gusti Sastra Wijaya. Selamat malam Pak Sastra. Ya, selamat malam sobat GBM yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dan malam hari ini beliau didampingi oleh mantan pacarnya, Ibu Yuni Sastra. Ya, Ibu Yuni Sastra bisa menyapa sobat-sobat Galilea Blessing Ministry ini. Selamat malam sobat-sobat GBM Galilea Blessing Ministry. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Iya, kemarin kita sudah memperkenalkan diri, tapi tidak salah lagi kita akan mendengarkan dari beliau Pak Sastra, ya founder daripada Galilea Blessing Ministry ini, untuk menyampaikan sedikit tentang apa visi misi daripada Galilea Blessing Ministry ini. Silakan Pak Sastra. Mic-nya dibuka dulu Pak Sastra. Selamat malam para sobat Galilea Blessing Ministry.
Saya akan menyampaikan visi dan misi daripada ministry ini. Yang pertama adalah untuk memberikan bantuan bagi mereka atau saudara-saudara yang membutuhkan pembicara-pembicara. Kami siap untuk memberikan pelayanan berkhotbah atau sebagai pembicara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan bantuan untuk memberikan pembebasan, yaitu konseling dan pelepasan. Ini visi utamanya. Misinya adalah bagaimana supaya kita semua orang-orang percaya menerima keselamatan dan juga menerima mujizat dari Tuhan. Itu kira-kira pendek saja, Bro Dani. Amin. Iya, demikianlah sedikit tentang visi misi daripada Galilea Blessing Ministry. Dan malam hari ini topik kita, saya ingatkan kembali, adalah bagaimana rahasia mengubah masalah menjadi mujizat. Ya, selamat malam sobat-sobat Galilea Blessing Ministry. Tadi diberitahukan sama Pak Dhani Mandi bahwa tema kali ini adalah masalah menjadi mujizat. Dalam setiap kehidupan manusia pasti ada masalah. Juga saya dulu. Saya menikah dengan Pak Sastra itu beda agama. Jadi saya menikahnya di catatan sipil. Bagaimana perasaan kita kalau kita itu berbeda agama? Memang Pak Sastra tidak pernah namanya tuh, ayo kamu ikut saya. Enggak pernah. Saya juga begitu. Karena ini udah komitmen berdua. Kalau kamu ngajak aku juga boleh dong ngajak kamu. Jadi saya juga tidak pernah mengajak Pak Sastra itu ke gereja. Jadi setiap saya ke gereja ya saya pergi sendiri. Tapi Pak Sastra nanti jemput. Itu terjadi begitu tuh sampai 9 tahun. Kenapa? Saya itu Tuhan, inilah jalan saya yang saya pilih. Saya nggak boleh dong, saya begitu tuh saya kemudian menggerutu, marah-marah kepada, oh nggak pernah. Cuman kalau saya setiap malam Natal pasti malam hari ya, saya pasti datang ke di gereja itu. Kemudian saya duduk paling belakang. Disitulah ketika ada nyanyian lagu Malam Kudus, air mata saya langsung turun deras sekali. Karena kalau saya duduk di depan pasti orang kelihatan, ih kok aneh ada yang nangis, pasti begitu. Jadi saya selalu duduk di belakang. Saya di dalam hati saya cuma satu bilang gini, Tuhan, aku juga kepingin Tuhan di saat seperti ini suamiku juga ada duduk bersama aku di gereja ini. Ampuni aku Tuhan, ini adalah pilihanku. Tapi aku juga kepingin Tuhan. Bagaimana caranya agar suamiku di saat malam-malam seperti ini di dalam gereja ini juga ada di sampingku. Itu saya lakukan setiap malam Natal. Itu selalu dan selalu. Jadi memang saya itu kalau saya tuh ke gereja, ya saya diem aja sama suami saya. Nggak pernah kok saya tuh namanya sama suami saya bilang, ayo dong antar aku ke gereja. Atau ayo dong kamu tak kenalin sama orang-orang gereja. Oh nggak pernah. Saya tipenya orang yang maunya tuh semua dilakukan sendiri. Saya bisa melakukan sendiri. Jadi sampai kepada teman-temannya semuanya juga selalu mengintimidasi saya. Ayo dong, mestinya kamu sebagai istri kamu ikut dong, ikut suami. Nah, karena waktu itu saya tinggalnya ada di Bali. Dan tidak itu saja. Semua apapun juga yang saya lakukan semua serba salah. Kenapa? Karena juga lama saya tuh tidak punya anak. Sampai 7 tahun tuh nggak punya anak. Jadi teman-teman orang tuh selalu bilang, kamu tuh kayak telur busuk. Jadi nggak ada bibitnya. Ya saya tuh karena saya tuh bagaimana ya mau saya tuh lawan kok kayaknya nggak enak orang itu temennya jadi suami saya diem aja. Tuhan tolong aja. Paling cuma gitu aja. Lah yang menjadi permasalahan saya setiap malam kalau saya tidur itu tuh di atas kepala saya tuh ada Alkitab. Sementara suami saya
di bawah tempat tidurnya dia itu ada banyak jimat, di bawah kasur ya, bukan tempat tidur, di bawah kasurnya dia itu banyak lagi mujizat-mujizat, apa itu, jimat-jimat yang dia pakai. Kalau seandainya dia lupa ngasih itu sesajen pada jimat-jimatnya dia, pada malam purnama dia akan keluar rumah dan dia tuh akan ngamuk di halaman, dia tuh bawa kelewang ya, bawa parang yang gede itu dipukul-pukulkan ke tubuhnya sendiri, ke badannya sendiri. Saya tahu begitu, saya masuk kamar, saya kunci pintu saya ambil Alkitab, saya dekep di dada saya. Kalau saya ingat begitu, saya menangis. Benar ini karena sungguh benar-benar terjadi. Hanya karena Tuhan Yesus aja yang bisa melindungi saya. Saya dekep tuh Alkitab. Saya nggak tahu, pokoknya kan saya masih, ya namanya juga ke gereja juga jarang-jarang. Boro-boro, pokoknya Alkitab bagi saya tuh, wah suatu hal yang sangat bisa melindungi saya. Padahal bukan Alkitabnya itu kan, kalau sekarang kita setelah tahu, tapi lah firman-Nya itu. Itulah yang saya lakukan. Jadi nanti kalau suami saya sudah reda, tadi yang habis ngamuk-ngamuk itu sendiri, itu dia ngamuknya untuk badannya sendiri ya, bukan ngamuk kepada saya dan orang tuh enggak. Dia sudah reda, dia masuk ke kamar, kemudian ngambil dupa gitu, terus kemudian di dupa dihidupin, kemudian disajenin gitulah jimat-jimatnya itu dia bilang gini, "Oh iya, aku lupa ngasih sajen. Darah Yesus dalam hati saya." Sampai segitunya. Itulah saya tuh tidak pernah memang saya mengajak suami saya ataupun saya itu menginjili, enggak pernah. Karena maaf, karena dia emang dari Bali itu dia adalah dari kasta kesatria, makanya namanya IGN, I Gusti Ngurah Sastra Wijaya. Itulah, ternyata bukan hanya saya saja ya yang mempunyai beban permasalahan hidup itu. Ternyata orang tua saya juga. Orang tua saya tuh, kenapa saya tahunya? Ketika suami saya sudah bertobat, yang itu adalah menjadi mukjizat bagi saya dan sekeluarga besar saya. Masalah saya yang sehari-hari, bahwa kita itu selalu diteror dengan hal-hal yang seperti itu ya, yang dengan jimat-jimatnya itu kan bagi saya kan, aduh suatu hal yang sangat menakutkan. Jadi Tuhan, aku juga kepingin suamiku juga di gereja. Itu yang saya doakan kepada Tuhan. Ternyata orang tua saya juga begitu. Jadi ketika suami saya sudah mulai bertobat, kemudian pelayanan, kemudian diundang pada suatu persekutuan doa, pas orang tua saya itu datang dari Solo ke Jakarta, kita ajaklah ke suami saya khotbah di persekutuan itu. Kemudian sama panitia, papi saya itu disuruh bersaksi. Saya juga nggak ngerti kesaksiannya. Puji Tuhan bahwa saat ini baru saya tahu menantu saya sekarang bertobat menjadi hamba Tuhan. Saya dengan istri, jadi papi mami saya, berdoa selama 28 tahun tidak pernah berhenti agar menantu saya ini bertobat mengakui Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, saya sangat terima kasih. Ternyata permasalahan saya yang saya memang saya akui bahwa itu adalah pilihan saya. Saya memilih orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi saya juga minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa bagaimana agar suami saya juga menjadi anaknya Tuhan Yesus. Dan inilah masalah saya selama 9 tahun. Kemudian akhirnya terjawab bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memanggil hambanya I Gusti Ngurah Sastra Wijaya ini untuk menjadi anaknya dan sekarang menjadi pelayannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yuni buat kesaksian yang luar biasa, yang sangat memberkati. Dan kita lihat di sini bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada Ibu Yuni, di mana seorang Pak Sastra Wijaya yang seorang yang keras, yang luar biasa, yang punya keyakinan yang lain, yang secara manusia, tanda kutip, tidak bisa berubah. Tetapi karena doa dan karena ketekunan dan Ibu Yuni, ya,
hati yang keras ini, hati Pak Sastra yang begitu keras, ya, itu diubahkan oleh Tuhan. Dan kami percaya sobat-sobat Galilea Blessing Ministry yang sedang mendengarkan atau sedang menonton channel ini, ya, Anda semua tidak kebetulan, ya, kalau sedang masuk dalam channel ini, karena Tuhan punya rencana, Tuhan pasti punya maksud yang indah, ya, khususnya bagi semua sobat-sobat Galilea Blessing Ministry yang penuh dengan masalah, baik itu sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah apapun juga, ya. Karena kita bersama-sama, saya dengan Pak Sastra, dengan Ibu Yuni, akan bukan mencoba, tapi akan membantu, ya, sobat-sobat Galilea Blessing Ministry untuk mendapatkan jawaban daripada persoalannya. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup melakukan segala mujizat, ya. Menurut manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatunya itu mungkin, ya. Dan kita lihat bahwa yang penting adalah bagaimana kita percaya, ya, percaya Tuhan akan mengubah masalah itu menjadi mujizat atau menjadi berkat bagi kita semua. Ya, oke. Sobat-sobat Galilea Blessing Ministry yang Anda mempunyai kebutuhan doa atau ingin didoakan kita atau ingin bertanya, Anda dapat kirim ke live chatting atau ke room ini supaya kita dari yang ada berada saat ini akan menjawab dan akan mendoakan. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pak Sastra, ya, kebenaran firman Tuhan, bagaimana rahasia mengubah masalah itu menjadi mujizat. Ya, silakan Pak Sastra Wijaya. Haleluya. Terima kasih Pak Dani Mande. Terima kasih Ibu Yuni, mantan pacar saya. Inilah merupakan masalah yang terbesar yang kami hadapi selama bertahun-tahun. Luar biasa masalah-masalah dalam kehidupan kami. Ya, kami dulu adalah antikristus yang berat, sangat berat. Tetapi Tuhan jamah dengan pertobatan, akhirnya ada mujizat. Bagaimana mujizat terjadi? Mujizat terjadi dari masalah, mengubah masalah menjadi mujizat. Karena kami atau kita mematikan semua hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, itulah yang kami alami selama hidup kami. Kami sudah menikah kurang lebih 47 tahun. Terus berpacaran kurang lebih 5 tahun. Jadi 52 tahun saya sudah mengenal Ibu Yuni ini. Luar biasa, kami banyak ada masalah karena kami perbedaan daripada keyakinan. Tetapi luar biasa, tidak ada yang berani mengajak saya untuk ikut Kristen atau percaya sama Kristus. Karena dia tahu saya anti Kristus. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sudah memanggil atau mengingini saya dari dalam kandungan ibu saya. Kira-kira seperti itu. Makanya akhirnya saya terus bersama-sama dengan Pak Dani Mande dan juga bersama dengan istri saya ikut menyembah atau memuji Tuhan Yesus. Karena saya menerima mujizat-mujizat yang luar biasa. 7 tahun menikah baru punya anak, itu mujizat terjadi. Itu mujizat pertama. Mujizat yang lain saya banyak sekali menerima mujizat. Mujizat apa? Kami sakit jantung yang harus operasi. Tidak perlu dioperasi. Dengan berdoa jantung kami sembuh total. Itu 30 tahun yang lalu sampai sekarang jantung kami luar biasa sehat. Kemudian kami juga ada batu ginjal kiri kanan 7 semua. Itu pun hanya doa. Kami terima mujizat tanpa obat. Padahal sudah siap untuk dioperasi pada tahun itu. Luar biasa. Kami sudah hampir lumpuh kaki kami. Juga terima mujizat. Luar biasa mujizat. Nah, mari saudara, para sobat
Galilea Blessing Ministry, saya kira setiap orang percaya menginginkan merubah atau punya masalah, sehingga masalah yang dihadapi menjadi mujizat dalam kehidupan. Apa yang kita harus lakukan supaya kita menerima mujizat dari Tuhan? Seperti apa yang saya alami, Ibu Yuni alami. Saya juga berdoa untuk saudara atau para sobat Galilea Blessing Ministry dan juga pendengar yang lain. Kiranya saudara juga kami sangat rindu menerima mujizat terhadap masalah-masalah, masalah kehidupan, masalah bisnis, masalah sakit penyakit, masalah apa saja. Mari kita dengarkan dari firman Tuhan yang kami kutip dari Alkitab. Ya, saudara, saya akan bacakan dari Yohanes 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, di garis bawahi dari firman ini adalah mati dan berbuah. Ya, mati dan berbuah. Ini yang saya garis bawahi. Mati, apa yang dimatikan? Siapa yang mati? Ya, dan berbuah. Nah, maksudnya begini. Hidup kita, kalau kita sudah menerima Yesus, artinya kita sudah bertobat, menerima keselamatan, matikan semua. Matikan semua kekhawatiran kita. Matikan ketakutan, karena kekhawatiran tidak akan merubah sehasta pun dari kekhawatiran itu. Ketakutan, robah, jangan kita takut, karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh untuk kebangkitan. Matikan keegoisme, matikan kesombongan, pikiran negatif, dan segala dosa diselesaikan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Hancurkan kuasa setan atau diabolos, dengki, iri hati, pemarah, temperamen tinggi dan lain sebagainya. Mulai dikikis, hilangkan dari pribadi kita. Nah, ini yang terutama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga kalau kita sudah bisa atasi, pasti dalam kehidupan kita akan berbuah. Salah satu contoh saja, apabila kita, saudara dan saya, kalau kita punya temperamen tinggi atau tidak ada penguasaan diri sesuai Galilea 5:23, kalau kita tidak punya penguasaan diri atau tidak bisa mematikan amarah kita, hidup kita akan rentan. Kalau hidup kita rentan berarti banyak masalah. Kalau sebagai manajer atau pimpinan kita ngomong kasar dan kita memaki-maki orang, pasti orang lain marah. Di situ akan terjadi perselisihan. Jelas bisnis kita tidak berkembang. Misalnya dengan relasi dan lain-lain. Dalam rumah tangga kita maki-maki anak, maki-maki istri. Karena sedikit aja persoalan kita marah. Kadang-kadang berkata anaknya salah, bilang setan atau anjing. Lah berarti bapak ibunya setan atau anjing jadinya. Ini yang terjadi. Hentikan itu semua. Matikan itu semua. Nah saudara, kita akan lanjutkan. Setelah semua kita matikan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan untuk merubah masalah menjadi mujizat? Pertama, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Tetap berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Hanya berapa kata ini? Hanya beberapa kata, 17 kata. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Ya, memang tidak mudah mengucap syukur kalau kita ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh persoalan yang dahsyat. Tidak mudah, diucapkan gampang, tetapi melakukannya susah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dalam segala hal kita harus bisa mengucap syukur, karena itu kehendak Tuhan. Dengan bisa mengucap syukur terhadap segala hal, artinya kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan
juga memberikan kelegaan dalam hidup kita. Kalau kita sudah lega, apalagi ada sukacita, di situ kita yakin pasti segala persoalan bisa diatasin. Haleluya. Yang kedua, tumbuhkan dalam kehidupan kita atau Anda supaya kita ada buah-buah roh. Ya, dalam Galatia 25-23 itu. Yang utama adalah kasih. Apabila kita mengasihi, pertama, kasihanilah Tuhanmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan juga mengasihi orang lain. Ya, itu yang terpenting. Nah, saudara, saya akan sebutkan ada beberapa pendapat tentang mujizat. Ya, ada beberapa pendapat. Ada yang berkata bahwa mujizat itu adanya zaman baulah. Sebentar, Man dulu mengatakan bahwa mujizat itu hanya pada zaman dahulu saya. Sekarang tidak ada mujizat. Saya tidak percaya. Saya percaya bahwa mujizat itu dari dahulu sampai sekarang masih ada. Saudara, sobat Galilea Blessing Ministry, Galilea Blessing Ministry, kita percaya bahwa mujizat itu sampai detik ini masih ada. Masih ada buktinya saya menerima mujizat itu. Mungkin saudara juga ada yang menerima mujizat-mujizat dari Tuhan. Mujizat itu banyak. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ya, juga harta. Juga dan lain-lain yang menyenangkan. Itu mujizat. Jangan dikatakan mujizat itu hanya uang, hanya punya rumah besar. No. Mujizat itu sukacita, mujizat. Napas kita masih ada sampai detik ini. Itu mujizat. Ya, mujizat masih ada sampai sekarang. Karena Kristus memberi orang percaya otoritas kuasa untuk penyembuhan, usir setan dalam Yohanes 1:12, Markus 16:18, Lukas 19:19. Nah, saudara, ada beberapa yang harus diperbuat agar kita memperoleh atau mujizat terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, saudara, sobat Galilea Blessing Ministry yang setia atau masih mendengarkan pada sharing firman pada malam hari ini. Saudara baca Yohanes 1-11. Yohanes 1 ya maksudnya. Ya. Dalam hal ini bagaimana supaya mujizat itu terjadi? Apa yang kita lakukan? Undang Tuhan Yesus. Undang Tuhan atas segala sesuatu yang Anda kerjakan dalam kehidupan Anda. Ya, bikin rumah, bikin usaha, apa saja yang dilakukan, undang Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengundang, misalnya Anda atau saya tidak diundang, mungkin saya tidak datang. Ya, diundang pun belum tentu datang. Tetapi kita percaya kalau Tuhan Yesus diundang, Dia pasti datang karena Dia berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Nah, kalau 1 orang bagaimana? Hadir. 2 orang bagaimana? Hadir. Dia pasti hadir. Itu janjinya. Undang, ya, undang dia. Kemudian, bila ada masalah, undang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Parakletos. Ya, di Yohanes 14:27 memberi damai sejahtera. Ayat 14 ayat 16 sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penolong. Pasal 14 ayat 18, Dia tidak meninggalkan kita. Kemudian Dia juga sebagai penghibur.
Ya, pada waktu kita ada masalah, Dia akan menolong kita. Pada waktu kita ingin melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi kehendak Allah, Dia akan menasehati kita. Pada waktu kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan atau mengalami hal-hal yang menyakitkan, Dia akan menghibur kita. Itulah karya daripada Roh Kudus. Nah, kemudian kita melihat kalau kita membutuhkan apa, mintalah. Ya, kita minta. Tadi kita mengundang. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita undang Tuhan, undang Roh Kudus. Nah, tetapi kalau kita butuh apapun dalam kehidupan kita, minta. Matius 7 ayat 7, mintalah. Karena Bapa kita berkata, kalau kita tidak pernah meminta, jadi apa yang diberikan? Kalau kita tidak pernah meminta, berarti kita sudah dapat semuanya, kita tidak butuh apa-apa. Nah, di dalam hal itu juga, Tuhan menjanjikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 7. Apa yang diminta dipenuhi. Nah, nanti saudara baca yang asli daripada ayat itu. Apabila engkau firman-Mu ada di dalam kita, apa saja yang diminta, Dia akan penuhi kita. Kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh dengan iman yang percaya, agar masalahmu menjadi mujizat, agar masalah kita dapat kita selesaikan atau dapat kita miliki atau mujizat terjadi. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dengan iman percaya. Saya akan bacakan Yakobus 1, 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan menerima. Orang yang bimbang tidak akan pernah menerima mujizat. Ya, orang yang menerima mujizat adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Ya, kalau orang tidak percaya atau orang yang bimbang, bagaimana mujizat terjadi? Nah, saudara, yang ketiga, agar mujizat itu terjadi, kita harus taat perintah Tuhan. Ya, di mana dikatakan? Waktu perkawinan di Kana, ya, ini saya kira semua tahu ini, orang percaya kalau sudah baca Alkitab. Pelayan taat perintah Yesus waktu perkawinan di Kana untuk isi air tempayan waktu kehabisan anggur. Ya. Nah, bagaimana kalau pelayan itu tidak taat? Dia tidak mau mengisi tempayan itu. Pasti tidak terjadi mujizat. Tetapi karena pelayan itu taat mengisinya, disitulah terjadi mujizat. Air menjadi anggur. Coba kita bayangkan, kalau kehabisan anggur di Kana, bagaimana malunya yang melakukan pesta perkawinan. Kemudian, waktu orang lumpuh disuruh bangun dan angkat tilammu, Tuhan berkata, dan sembuh dan berjalan. Nah, bagaimana kalau yang lumpuh itu disuruh disuruh bangun dan angkat tilammu, dia tidur, tidak terjadi mujizat. Ya, tidak akan terjadi mujizat. Tetapi karena orang yang lumpuh ini taat perintah Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Kemudian perintah Yesus tidak untuk dipertanyakan.
kalau ada perintah, jangan dipertanyakan, jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan, tetapi dilakukan, dilaksanakan. Ini perintah. Kalau kita taat perintah Tuhan, kalau Tuhan bilang, kamu jangan berdosa, kamu jangan melakukan hal-hal tidak berkenan bagi kehendak Tuhan. Di situ Tuhan pasti ada belas kasihan kepada kita. Ya, dalam pendapat mujizat ini ada teamwork. Ada teamwork antara Tuhan dengan manusia. Harus ada teamwork. Jadi manusia itu atau kita orang percaya taat atas perintah Tuhan. Nah, kalau tidak ada kita, Tuhan juga tidak bisa membuat mujizat. Kepada siapa mujizat terjadi? Tetapi kita pun kalau tidak ada Tuhan atau Kristus, kita juga tidak akan bisa minta mujizat. Apa minta kepada tukang sihir, apa minta kepada paranormal, dan sebagainya. No. Kita orang percaya. Ini, dalam orang percaya, kita ada teamwork. Tuhan dan manusia, dan orang percaya. Kemudian, Yosua taat disuruh kelilingi tembok Yeriko 7 hari. Tembok itu runtuh luar biasa. Ya, itu katakan mujizat juga. Ya, runtuh, bayangkan saja tembok segede itu. Nah, saudara, dalam hal menciptakan mujizat, Yesus menggunakan alat, menggunakan instrumen. Yesus menggunakan instrumen. Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 boyong. Ya, jadi alatnya itu adalah tempayan di antaranya. Nah, mujizat itu terjadi pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Yang pertama, memakai tongkat Musa membelah laut. Yang pertama. Yang kedua, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, masih tersisa 12 bakul. Mujizat yang luar biasa. Pakai alat. Segenggam tepung untuk memelihara janda di Sarfat. Segenggam. Bisa dibayangkan berapa janda yang dikasih makan. Memakai minyak urapan dalam kesembuhan ilahi dan ngusir setan. Bisa ada mujizat. Markus 6 ayat 12. Ini saudara, ini mujizat yang terjadi. Nah, kesimpulannya adalah agar mujizat terjadi, kasihanilah Tuhan Allahmu, ya, kuatkan iman, berbuatlah dalam kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan, pasti terjadi mujizat, dan kita harus dengan iman percaya mujizat masih ada. Yang kedua, lepaskan segala masalah Anda yang tersembunyi, yang belum pernah diampuni, karena kita atau saudara tidak menyebutkan dosa itu yang disebut dengan hidden testimony. Ya, itu harus diselesaikan. Ya. Nah, bagaimana saudara yang rindu untuk menerima, mengubah persoalan, mengubah masalah menjadi mujizat? Ayat terakhir ini sangat bagus, sangat penting. Ya, saya akan bacakan. Yohanes 7, 37, 38, dan 39. Ya, 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nah,
Siapa yang haus? Haus apa? Haus mujizat, haus berbuah, buah roh, haus diberkati, haus dan lain-lain sebagainya. Datanglah kepadaku dan minum. Nah, yang haus setelah minum berarti kita lega. Kalau masalah kita setelah kita beri kebenaran, masalah kita menjadi lega. Kalau kita lega, itu mujizat juga. Yang kedua, ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan baik-baik. Mengalir aliran air hidup. Luar biasa kalau aliran air hidup itu ada. Waduh, kita tidak pernah kekurangan. Kita akan sukacita dan damai sejahtera. Masalah-masalah selesai. Kekhawatiran-kekhawatiran selesai. Ketakutan diganti dengan keberanian. Diganti dengan sesuatu yang memberikan keuntungan atau memberikan berkat-berkat bagi kita. Ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah saudara, kenapa kita belum menerima mujizat? Susah, angel, sampai berdoa, sampai jidat kita, sampai sakit berlutut lah, segala macam. Siang malam berdoa, mujizat tidak terjadi. Tetap saja sakit, tetap saja miskin, tetap saja susah, dan lain sebagainya. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia belum dimuliakan. Ini kuncinya. Kalau karena Yesus belum dimuliakan. Kalau Tuhan Yesus sudah dimuliakan, dia berkata, saya akan bacakan ayat yang resmi tadi. Yohanes 15 ayat 7. Tadi saya hanya sepotong. Yohanes 15 ayat, sebentar sabar. 15 yang 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Percaya apa kagak? Ini sekarang iman. Tetapi kalau Anda tidak percaya, tidak ada mujizat. Tetapi kalau Anda percaya dengan kehidupan yang benar, karena janji Tuhan iya dan amin. Haleluya. Demikian Pak Dani. Finish. Ya, dan amin. Ya, sobat-sobat Galilea Blessing Ministry, kita sudah mendengar sharing dari Pak Sastra, apa yang disampaikan oleh Pak Sastra, bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat Tuhan masih ada. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bu Yuni dan juga sharing dari Pak Sastra, dan juga diselingi dengan kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan membuat mujizat. Yang penting adalah kita percaya saja dulu. Percaya dan kita imani, dan tentu bagi sobat-sobat Galilea Blessing Ministry ya, yang punya pergumulan hidup apapun juga, jawabannya adalah Yesus jawabannya. Ya, sobat-sobat, kirimkan di channel ini melalui private chatting atau live chatting, kita nanti akan berdoa. Oke, sambil kita menunggu, saya akan bertanya kepada Ibu Yuni Sastra. Ya, Ibu Yuni Sastra. Pak. Ya. Ya, silahkan Pak. Ibu Yuni Sastra, bagaimana kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuni Sastra, bagaimana Ibu Yuni Sastra tentunya terus berdoa ya, Bu Yuni ya, berdoa. Iya, dan betul. Kemudian, ya, dengan berdoa itu Ibu Yuni menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya bahwa waktunya Tuhan ya, Tuhan akan mengubah seseorang Pak Sastra ini, dia akan berubah. Ya itu nggak gampang ya Bu Yuni ya, bagaimana? Oh, nggak gampang Pak, itu susah itu Pak. Dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, ya, dengan itu susah banget ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Ibu Yuni, itu mungkin Ibu Yuni bisa sampaikan sedikit ya, kira-kira sebetulnya
kuncinya Ibu Yuni tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan mujizat. Itu bagaimana tuh Bu Yuni? Amin. Jadi begini Pak, memang ya saya waktu itu ya, apa ya namanya tuh, orang baca Alkitab aja juga jarang, ke gereja juga jarang. Tapi saya tuh hanya percaya tuh sama Yesus aja itu. Intinya itu Pak, saya tuh hanya percaya Yesus aja. Jadi kalau ada yang nawarin lain selain Yesus, pasti saya tolak. Itu kalau orang lain kan mesti kan dibilang kan, wah itu orangnya mesti fanatik banget. Enggak Pak, saya enggak fanatik. Cuman saya tuh hanya Yesus itu aja. Pokoknya apa-apa Yesus. Nah, juga seperti dalam kehidupan saya Pak. Waktu itu berbeda keyakinan, tapi saya juga enggak pernah namanya kok mengungkit-ungkit dia tuh bagaimana, enggak pernah ngajak ya enggak pernah. Tapi intinya bahwa saya tuh hanya kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Terlebih dulu saya mesti selalu bilang gitu, Tuhan ampuni saya. Ini pilihan saya Tuhan. Tapi aku juga minta Tuhan, aku mohon suamiku juga bisa sama-sama dengan saya ke gereja. Dan itu saya nggak pernah ke suami itu saya sendiri yang ngajak dia, enggak. Tapi memang benar-benar itu adalah memang pilihan Tuhan sendiri kalau Pak Sastra itu sekarang menjadi hamba Tuhan. Bukan karena manusia, tapi memang benar-benar Tuhan sendiri yang telah memilih dia untuk menjadi anaknya. Hanya yang penting kita taat dan setia. Itu saja Pak. Iya, ya, Bro Dani, saya mau nambah. Ya, saya mau nambahin kesaksiannya Bu Yuni ya. Jadi waktu saya mengalami banyak sakit, ya, banyak masalah dan lain-lain dalam pekerjaan and so on, terutama dalam sakit saya dan juga sebelum punya keturunan, saya banyak bernasar, Bro Dani. Saya bernasar. Saya bernasar kepada Tuhan yang pertama. Kalau istri saya hamil, ya, saya akan mau ikut Yesus. Waduh, itu nasar saya. Ya. Tapi nggak pernah cerita Pak sama saya. Nggak, saya nasar sendiri. Nggak pernah cerita. Ya, saya tidak bercerita, saya sendiri. Ya, saya tidak tahu itu namanya nasar karena saya Kristennya KTP kan, cuman sekedar saja. Selama 25 tahun saya ikut Yesus, ya. Dan sudah diberikan keturunan. Saya masih ragu-ragu itu, ya, ragu-ragu apakah Yesus itu benar Tuhan atau tidak. Ini kesaksian yang dulu ya. Nah, kemudian setelah itu saya dapat ayat Yohanes 8 ayat 24. Apabila engkau tidak percaya kepada dia, maka engkau akan mati dengan dosamu. Waduh, saya takut. Setelah itu saya mulai berusaha bagaimana supaya saya bisa percaya Yesus itu Tuhan. Itu pemahaman dulu. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Kemudian saya bernasar kalau itu istri saya punya anak, saya mau ikut Yesus. Yang kedua, saya mau meninggalkan semua leluhur saya. Yang ketiga, saya mau meninggalkan seluruh warisan yang ada. Cukup banyak itu, saya mau tinggalkan. Nah, setelah itu betul-betul Tuhan kabulkan, mujizat terjadi. Istri saya punya anak satu, cewek, cantik sekali. Kalau orang nanya, anaknya berapa? Anak saya satu, semua perempuan. Wah, jawabnya begitu. Artinya perempuan tulen, ya, perempuan tulen, anak cantik lagi anak saya, ya. Itu. Kemudian setelah itu saya juga bernasar, ya. Saya kalau sudah terima mujizat itu, saya kan takut kalau ada di Bali, ya. Tuhan setelah saya terima, tolong saya supaya pergi jauh dari kelahiran saya, supaya saya bisa menerima Tuhan Yesus. Wah, itu mujizat terima lagi. Nah, itu nasar saya semua saya penuhi
Bro Dani. Saya sudah tinggalkan semua warisan saya tinggalkan, leluhur saya tinggalkan, warisan banyak sekali saya tidak diberikan, saya tinggalkan semua. Nah, yang terakhir mujizat terjadi dari doa saya adalah saya dipindahkan ke Kupang NTT, Bro Dani. Saya masih pegawai biasa, saya dipanggil ke Jakarta oleh direksi. Saya tidak tahu, itu mujizat yang luar biasa. Saya dipanggil, yang ikut tes itu 5 orang, karena di situ akan menempatkan seorang kepala cabang. Saya waktu itu masih rambut gondrong, ya, rambut gondrong kayak ugal-ugalan. Wah, kayak preman gitulah, rambut saya gondrong, ugal-ugalan, ada tahu etika apa segala macam. Nah, di testing saya pikir saya tidak lulus apa, tidak tahulah. Yang lain sarjana, saya hanya tamat SMA waktu itu. Ya, akhirnya direksi atau tim memutuskan saya yang lulus. Begitu dikatakan lulus, tahu nggak? Saya lemas, ternyata saya hampir kolap, dibawa ke dokter. Tensi saya 200 di atas, di bawah 110. Saya stres, saya diangkat jadi kepala cabang dalam usia termuda waktu itu dari berapa? Dari 80 kantor cabang. Umur saya kalau tidak salah 26 kalau nggak salah, saya lupa itu. Saya ditempatkan. Ini mujizat yang terjadi yang saya terima karena saya sudah serahkan apa saya nasar saya penuhi, saya benar-benar jadi Kristen, terus saya benar-benar percaya Yesus Tuhan dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira, Bro Dani. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Sastra ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sastra dan Ibu Yuni, dan tiba saatnya kita akan berdoa ya, walaupun masih belum ada yang masuk ya untuk chatting, tapi kita percaya ya sobat-sobat yang mendengarkan channel ini, saya tahu pasti punya pergumulan ya, mungkin masih malu atau mungkin masih belum bisa masuk ya. Kita akan berdoa, pergumulan apapun masalah Anda ya, sakit penyakit ataupun ya masalah rumah tangga, mungkin Anda tidak sudah lama sekali Anda pengen punya anak ya, atau mungkin Anda sudah lama berdoa untuk mendapatkan jodoh ya, sudah lama Anda mengalami sakit ya dan tidak sembuh-sembuh ya, kemudian juga Anda yang mungkin saat ini juga sedang mencari pekerjaan ya, belum mendapatkan pekerjaan. Kita akan berdoa buat sobat-sobat semua yang mendengarkan channel ini ya. Oke, kita masih tunggu. Iya, Bu Dita hari ini ada masuk ke room. Mungkin Pak Dani mungkin terganggu dengan mic-nya, saya akan wakili. Ibu Dita bisa buka mic-nya dan ingin mengutarakan sesuatu. Silakan Ibu Dita. Halo Ibu Dita, shalom. Pak Dani hilang? Ya mungkin Pak Dani. Itu Ibu Dita sudah masuk. Oke. Ya, Bu Dita udah masuk. Oke, Ibu Dita Iya, silakan. malam. Maaf, Dita baru bergabung, jadi Dita nggak dengar. Iya, Bu Dita. Ya, mau disampaikan apa, Bu? Selamat malam semuanya. Ya, meskipun Dita belum dengar lengkap tadi ya, Dita baru bergabung, baru join. Kesaksian dari Bunda Yun ya tadi ya. Ya, betul. Memang kalau kita selalu dalam dalam jalan-jalannya Tuhan gitu ya, dalam rencana Tuhan, kita tetap di jalurnya Tuhan,
masalah apapun pasti Tuhan kasih jalan keluarnya gitu ya. Dita pun juga sering merasakan pertolongan Tuhan, selalu ditolong Tuhan. Cara Tuhan kan beda-beda ya Bunda ya. Jadi betul. menurut kita mungkin kurang baik gitu ya. Menurut kita kurang, tapi itu yang terbaik buat kita dari Tuhan gitu. Pasti ada mujizat yang Tuhan berikan, baik itu kepada kita secara langsung ataupun melalui anak gitu. Jadi kita nggak usah berputus asa bila pertolongan Tuhan tuh nggak sesuai ekspektasi kita, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Pertolongan Tuhan juga nggak pernah terlambat dan nggak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya itu pertolongan Tuhan. Semua mujizat yang kita alami itu semua dari Tuhan. Mau besar atau mau kecil masalah kita, bila kita berharap dan percaya sama Tuhan, mintanya sama Tuhan aja, pasti Tuhan perhitungkan semua. Tuhan dengar, karena Tuhan setiap tetesan, bahasa tetesan air mata aja Tuhan ngerti. Apalagi dengan kita berseru memuji-muji Tuhan, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, selamat bergabung. Kita sudah bergabung di acara kita di channel kita malam hari ini. Tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana juga Ibu Dita mengalami mujizat Tuhan ya. Oke, ya. Ya, Ibu Dita ini juga luar biasa, penuh sukacita walaupun ya baru kehilangan kekasihnya, suaminya yang tercinta karena COVID ya. Tapi karena mujizat Tuhan itu, karena mujizat terbesar Tuhan adalah apabila kita diselamatkan. Betul ya Ibu Dita ya? Oke. Ini ada permintaan doa dari Ibu Linawati melalui chatting ya. Minta didoakan pelayanannya supaya banyak jiwa yang dimenangkan ya. Ini Ibu, selamat malam Ibu Lidiawati yang sudah, terima kasih buat yang sudah mengirimkan di chatting untuk minta didoakan. Oke, Ibu Yuni bisa berdoa buat Ibu Lidiawati ya. Lidiawati ya Pak. Oke. Ya, okay. Untuk pelayanannya. Oke. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat-berkat dan kasih-Mu pada kami semuanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa Ibu Lidiawati ini ke tangan-Mu Tuhan. Berkati Ibu ini dalam pelayanannya Tuhan, berikan dia kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa yang belum mengenal Engkau ya Yesus. Berkati pelayanan Ibu Lidiawati ini Tuhan, agar dimanapun dia berada Tuhan, apapun yang siapapun yang ditemuinya Tuhan, orang yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Ibu Lidiawati ini Tuhan dalam pelayanan dimanapun juga berada, agar semakin banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, malam hari ini Tuhan memberikan saya suatu di mana ada seorang ibu, ya bukan seorang ibu, ada dua orang ibu yang sedang mengalami kesusahan ya, karena dia barusan kehilangan ya keluarganya yang tercinta, terkasih, dan dia sedang menonton channel ini dan dia sedang mengalami depresi ya, karena kehilangan keluarga yang ditinggalkan ya, karena mungkin karena sakit ya. Kita akan berdoa. Ibu, saya minta lagi Ibu Yuni untuk berdoa untuk ibu ini ya. Ada dua orang ibu ya, Tuhan beritahu kepada saya, dua orang ibu ini yang sedang mengalami hati yang susah ya. Silakan Ibu. Nggak ada namanya Pak, nggak ada namanya, dua orang ibu aja.
Nggak ada namanya ya? Iya, ya. Oke. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu ya Yesus. Betapa Engkau mengasihi kami semuanya, mengasihi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Ada 2 orang ibu Tuhan yang dia mengalami depresi yang luar biasa Tuhan. Karena dia kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tapi kau percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menggantikan kepada mereka yang telah meninggalkan ibu-ibu ini Tuhan. Engkau jamah kedua ibu ini Tuhan. Datangilah dia Tuhan. Selalu sertai dia ke dalam kehidupannya ya Yesus. Agar dia mendapat sukacita di dalam Engkau Tuhan. Siapapun yang telah ditinggalkannya, yang telah meninggalkannya Tuhan. Engkau sendiri yang menyampaikan dia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kedua orang ibu ini Tuhan ada selalu dalam tangan-Mu. Tolak segala depresi, tolak segala kesedihan apapun juga Tuhan. Gantikan yang kesedihan menjadi sukacita yang dari Engkau Tuhan. Karena Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau yang memberikan segala-galanya. Karena Engkau Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Engkau jamah kedua orang ibu ini Tuhan. Berikan dia hati yang damai, sukacita yang dari Engkau Tuhan. Berikan dia kebahagiaan yang dari Engkau. Berikan dia penghiburan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Biarlah dia hanya bersandar kepadamu saja, sehingga dia mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, ini ada permintaan melalui masuk saya lihat di sosial media Pak Yewin Chandra. Seorang hamba Tuhan di Sulawesi Tengah minta berdoa terus untuk agar beliau juga dalam pelayanannya ya. Oleh karena itu saya minta Ibu Dita bisa berdoa buat Pak Yewin Chandra. Ya, Ibu Dita, silakan Ibu Dita dibuka mic-nya. Kenapa Pak? Dita Pak? Iya, minta atau ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Yewin Chandra minta didoakan ya untuk pelayanannya. Bapak siapa? Yewin Chandra. Edwin. Yewin. Dengar? Iya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mempertemukan kami dalam acara Double Miracles ini tuh. Bapak, salah satu Bapak Yewin Chandra ini Tuhan membuat pertolongan-Mu Tuhan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan-Mu di dalam kesehariannya Tuhan. Biar Tuhan Engkau mau pakai dia untuk lebih lagi, supaya dia menjadi pelayan yang humble, menjadi pelayan yang rendah hati, dan menjadi pelayan yang taat kepada Tuhan dan tetap bersukacita melayani Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan mau pakai dia lebih, dan setiap pelayanannya biar dia tetap menjangkau jiwa-jiwa, dan Tuhan pakai dia dengan segala kesehatannya. Tuhan tambahkan lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya akan bertanya lagi kepada Pak Sastra. Pak Sastra, ya Pak Sastra, baru 7. Suaranya kurang kencang, bro. Ya, Pak Sastra, dengar suara saya? Suaranya kurang keras. Dengar suara saya? Ya, kerasin dikit. Iya, udah keras ini, mungkin dari you tuh, ya. Oke, kita Pak Sastra, saya akan bertanya. Ya, saya akan bertanya kepada Pak Sastra, apa yang Pak Sastra lakukan? Ya, saya dengar itu Pak Sastra 7 tahun ya, nggak punya anak ya? Ya, 7 tahun. Nah, bagaimana Pak Sastra dengan
selama 7 tahun itu terus berdoa ya mengharapkan anak, kira-kira apa yang Pak Sastra lakukan ya supaya dan Pak Sastra yakin percaya bahwa Pak Sastra akan Tuhan akan menjawab doa Pak Sastra. Ya, silakan. Waktu itu saya belum menerima Yesus dengan sempurna. Artinya hanya mengenal saja. Oke. Kemudian berobat ke dokter. Ya, beberapa dokter berobat. Saya singkat saja. Ada salah satu dokter namanya Dokter Arya. Waktu itu sudah ingin mensponsori kami untuk membuat bayi tabung ke Australia, karena waktu itu hanya ada di Australia. Ya, biayanya cukup mahal karena waktu itu masih sangat langka. Jadi sudah ada sponsor, saya segera harus berangkat ke Australia bersama istri. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum berangkat, saya memberanikan diri datang ke gerejanya Ibu Yuni, yaitu Gereja Bali namanya, yaitu gembalanya dulu Profesor Dr. Imade Mastra. Masih ada beliau, kalau ketemu dia pasti kaget dengan saya. Dia heran, dia bilang, kenapa Bapak Sastra, Pak Ngurah panggilnya, dia nggak berani manggil nama saya. Kenapa Pak Ngurah mau minta doakan? Jadi saya minta doakan pendeta itu, minta doakan, padahal Bapak kan anti Kristus. Ya, saya tidak sebutkan, saya juga merusak gereja dan lain sebagainya, Alkitab and so on. Saya tidak sebutkan secara vulgar. Jadi, kenapa? Saya bilang, saya sudah juga pernah meminta pertolongan kepada kepercayaan lain, tetapi tidak berhasil. Saya juga pernah ke paranormal, juga tidak berhasil. Karena saya sangat mendambakan punya keturunan, saya waktu itu sudah salah satu kepala cabang BUMN, punya jabatan yang cukup tinggi, banyak yang menghina saya. Pak Sastra punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya uang banyak, tetapi tidak punya anak. Orang akan bertanya, anaknya berapa? Waduh, sakit. Kalau saya sih biasa aja. Kalau saya jawab, kalau gitu saya jawab, saya juga tanya sama Anda. Anda jabatan apa? Anda punya mobil berapa? Anda punya kekayaan berapa? Saya lebih kaya dari Anda. Saya jawabnya begitu. Jadi kasar juga saya, karena saya kesal ditanya. Jadi saya tidak punya anak, tidak apa-apa. Tapi you miskin. You tidak makan aja nggak bisa, jalan kaki kemana-mana. Saya hidup mewah, saya punya mobil, saya punya uang. Saya tidak kekurangan apa-apapun. Saya jawabnya begitu, galak dulu. Ya, tapi istri saya tidak bisa. Dia terus menangis. Ya, akhirnya pendeta itu kirimkan beberapa orang timnya, berdoalah di rumah saya di Bali. Akhirnya begitu didoakan, saya bernasar, tadi sudah saya katakan, nanti kalau istri saya punya anak, saya mau masuk Kristen. Dulu saya ikut kepercayaan lain, kalau saya punya anak, saya mau naik haji. Saya sudah pernah seperti itu. Tetapi akhirnya didoakan, terus akhirnya saya berobat cuman diperiksa tok. Akhirnya istri saya hamil. Batalkan program ke Australia. Ya, batalkan semua program itu karena istri saya sudah hamil. Begitu istri saya hamil, saya mulai ke gereja. Ya, itulah kira-kira. Tetapi saya yakin bahwa setelah saya membaca Alkitab, karena itu saya baca tadi Yohanes 15 ayat 7. Saya belum tahu firman, tapi saya cuma percaya. Hanya percaya, pasti istri saya hamil. Akhirnya hamil. Setelah itu, setelah lahir beberapa tahun, saya ingin menjadi Kristen yang benar. Jadi saya doa, saya tidak mau hidup di kelahiran saya. Saya susah karena setiap saat ada intimidasi, saya mau dibunuh dan lain sebagainya. Karena dulu saya anti Kristus, tetapi sekarang saya jadi orang Kristen. Jadi saya sangat-sangat berdosa bagi dia. Tetapi itulah menurut pandangannya. Saya diludahi, dimaki-maki, waduh segala macam lah. Akhirnya saya doa, akhirnya saya pindah ke Kupang. Sudah cerita tadi saya. Di situ saya jadi kepala cabang, saya jadi bos di situ. Dalam usia yang muda, saya kikuk jadi bos. Ya, puji Tuhan, itulah. Jangan yakin, saya setelah baca Yakobus 1:6-7, kalau kita yakin dengan iman, mujizat pasti terjadi. Karena Yesus katakan, apabila engkau percaya kepada Tuhan, seperti Yohanes 7
ayat 37, 38, 39. Siapa yang haus diberi minum dan diberi sukacita, dan apapun akan terjadi. Mujizat masih ada. Itu kira-kira. Amin. Ya, Pak Sastra, karena waktu ya kita sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini. Tapi sebelum ini Pak Sastra akan berdoa buat ibu-ibu atau bagi keluarga yang sedang mengharapkan untuk berdoa untuk mendapatkan anak, ya. Pak Sastra akan berdoa buat mereka yang sedang mendengarkan Saya channel doakan ini. semua. Ya. Dan doakan semua juga para ini. Dan sebelum Pak Sastra berdoa, bagi sobat-sobat, jangan lupa untuk subscribe atau like ya channel Denny Mandi TV channel dan Raja Basa channel ya. Ini terima kasih buat Raja Nabasa yang sudah kerjasama dengan Galilea Blessing Ministry. Jadi jangan lupa untuk like atau subscribe Denny Mandi TV channel dan Raja Nabasa channel. Silakan Pak Sastra, sekaligus mendoakan dan kita menutup acara kita. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Para sobat Galilea Blessing Ministry yang monitor pada malam hari ini, dimanapun Anda berada, saatnya hamba-Mu akan berdoa untuk Anda. Bagi yang membutuhkan doa, bagi yang sakit, letakkan tangan kanan Anda di tempat yang sakit dan taruh tangan kiri Anda di dada. Saya akan berdoa untuk yang sakit, untuk yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam pelayanannya. Angkat tangan Anda dua-dua. Saya juga akan berdoa. Bagi anak-anak muda yang monitor atau mendengarkan YouTube ini, saya juga akan berdoa untuk segera diberikan jodoh yang seiman. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, oleh darah Kristus dan bilur-bilur Kristus, setiap yang meletakkan tangan kirinya di dada dan meletakkan tangan kanannya di tempat-tempat yang sakit, baik sakit jantung, ginjal, paru-paru, pendengaran, atau seluruh tubuhnya dalam keadaan kurang normal, kami doa dalam nama Yesus, jantungnya sempurna, paru-parunya sempurna tidak flek, ginjalnya sempurna tidak cuci darah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, seluruh dari ujung rambut ujung kaki mereka diberikan kesempurnaan sehat dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami cabut dalam nama Yesus. Mujizat terjadi malam hari ini. Sebelum Anda istirahat, mujizat itu sudah terjadi dalam kehidupan Anda. Anda katakan amin dan percaya bahwa mujizat itu masih ada di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit ginjal, jantung, paru-paru, dan lain-lain dalam kondisi tubuhnya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk para jomblo yang belum punya jodoh. Dalam nama Yesus kami doa agar diberikan jodoh dari Engkau yang seiman. Kami menolak penghalang-penghalang jodoh mereka. Dalam nama Yesus, karena Engkau menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah dan berpasang-pasangan dan diberikan keturunan untuk memenuhi bumi ini seperti pasir banyaknya. Dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka di pelosok dunia dimanapun berada. Semua Engkau berikan jodoh yang berpasangan, yang seiman. Kalau ada penghalang-penghalang, setan, iblis, kuasa gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa lagi. Kuasamu sudah dihancurkan oleh darah Kristus. Oleh karena itu, engkau sudah dihancurkan kuasamu. Kami juga doa untuk para pendengar atau siapapun yang masih mendengarkan YouTube daripada
Raja Nabasa dan Galilea Blessing Ministry pada malam hari ini, yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan mereka, dalam bisnis mereka, Engkau jamah. Apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Dalam nama Yesus, bisnis mereka, usaha mereka, toko-toko mereka, apapun yang dikerjakan, dagangan mereka, semua berhasil. Kami doa 100 kali ganda yang pernah diterima. Bulan-bulan ini, hari-hari ini, hari berikutnya dilipat gandakan. Bahkan tahun depan dimultiplikasikan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan melakukan, karena Engkau menyayangi anak-anak-Nu para pebisnismen. Oleh karena itu kami doa Engkau kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doa saudara-saudara yang saat ini masih ada terbelenggu, biar dibebaskan, yang terhikat dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Malam hari ini Tuhan memerintahkan malaikat dari surga untuk menemui setiap orang agar diberikan kehidupan yang sebaik-baiknya dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga doa saudara-saudara yang masih ada dengan penyakit COVID-19, malam hari ini kami doa seluruhnya sudah diangkat di atas kayu salib, disembuhkan. Kuman daripada COVID-19 sudahnya tidak akan sanggup lagi berkarya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, obat-obat yang dipergunakan mempunyai mujizat. Dokter-dokter dilindungi agar apapun yang dilakukan ada mujizat obat-obat yang diberikan. Terima kasih Bapa. Kami doa untuk para pelayan, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, biar Engkau berikan juga otoritas, kuasa, kuasa ilahi, dan membebaskan orang-orang terbelenggu dalam nama Yesus. Kami juga doa yang masih menerima keselamatan dengan suam-suam kuku, Engkau jamah, biar keselamatan yang dia terima, dia benar-benar mengerti apa arti keselamatan itu. Keselamatan itu adalah pembebasan dari perbuatan dosa, dan dosa tidak ada lagi orang yang sudah diselamatkan. 1 Yohanes 1 ayat 9, apabila sudah mengakui dosa-dosa diampuni, tetapi tidak berbuat dosa lagi. Apabila berbuat dosa lagi, disitulah akan terjadi penghakiman. Kami tidak akan mau dihakimi kembali, karena Engkau sudah tebus dosa kami. Jadikan kami semua para pendengar Galilea Blessing Ministry, dan juga saudara-saudara kami yang melayani saat ini, Pak Danimane, Pak Kastim, Ibu Dita, Ibu Yuni, dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan undur daripada YouTube ini, siaran ini. Kami percaya firman-Mu hamba sudah selesai sampaikan, tetapi firman-Mu terus bergelora dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus, dan saudara-saudara Galilea Blessing Ministry yang monitor, tetap terus menerima mujizat apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan YouTube ini, siaran ini. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna, dan Engkau memerintahkan malaikat di sorga untuk menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan dari seluruh persoalan tidak berkenan bagi kehendak-Mu. Oleh karena itu, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia, yang taat, sehingga mujizat demi mujizat akan terjadi. Sebentar kami akan istirahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau telah menjamah semua yang hamba doakan, juga menjamah keluarga hamba, keluarga pendoa-pendoa Galilea Blessing Ministry dimanapun berada. Engkau jamah malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau masih memberikan kesehatan yang sempurna sampai detik hari ini. Amin. Iya, sobat-sobat Galilea Blessing Ministry, bagi sobat-sobat Galilea Blessing Ministry yang mau kita doakan bisa bergabung di Zoom kita setiap hari Senin sampai dengan Sabtu
Anda dapat menghubungi nomor yang ada di yang layar berjalan ini adalah 0899264199. Nanti kita akan kirimkan linknya ya. Jadi sekali lagi 0899264199. Kita setiap hari, kita sampai Senin sampai Sabtu kita mengadakan doa ya. Kita akan berdoa bagi sobat-sobat Galilea Blessing Ministry yang mau kita layani dan kita doakan ya. Dapat bergabung di mengirimkan WA ke 0899264199. Kita akan kirimkan link YouTube-nya. Oke, tiba waktunya kita akan berpisah. Kita dari Galilea Blessing Ministry, saya, Pak Sastra, Ibu Yuni dan Ibu Dita mengucapkan terima kasih. Ya, semangat pagi. Tuhan Semangat Yesus pagi. memberkati. Haleluya. Pagi.